Seperti yang kalian tahu, sekarang sedang terjadi fenomena yang lumayan mengkhawatirkan, yang marak terjadi dan sasarannya adalah kaum menengah ke bawah. Apa itu? Judi online. Kalau kita ngomongin judi online, pastinya nggak bakal lepas dari sebuah negara yang bernama Kamboja. Sebuah negara berkembang di Asia Tenggara yang sekarang perkembangannya nggak main-main. Kenapa Kamboja? Karena negara ini disinyalir jadi pusat judi online internasional yang target marketnya adalah Indonesia dan negara-negara lain. Bagaimana bisnis ini bisa berkembang di Kamboja? Kita bahas, guys. Kalau dulu kita ngomongin Kamboja, pasti pikiran kita adalah destinasi wisata yang menarik turis-turis. Nah, kalau sekarang kita ngomongin Kamboja, nggak bakal terlepas dari judi online. Menurut laporan Kompas pada Desember 2023, Kamboja menjadi pusat judi online internasional yang menyasar negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Kota seperti Sihanoukville jadi markas besar judi, di mana di kota ini banyak ditemukan kasino fisik yang ternyata mengoperasikan juga judi online. Nah, ajaibnya, pemerintah Kamboja sendiri melarang warganya buat judi, baik di kasino maupun secara online. Jadi secara nggak langsung bisnis itu kayak nargetin orang dari luar negeri, termasuk salah satunya player-player gacha dari Indonesia. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau orang Indonesia sendiri jadi investor dan pelaku bisnisnya. Industri judi online sendiri di Kamboja berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Disinyalir dari data modern diplomasi, pada Agustus 2024 menunjukkan lonjakan drastis aktivitas judi online di Kamboja dari tahun 2020 sampai 2023. Kasus warga negara Indonesia yang terlibat dalam industri judi ini juga melonjak drastis dari yang awalnya cuma 15 kasus menjadi 1.386. Berapa kali lipat coba? Dari angka ini menunjukkan bahwa industri judi di Kamboja pertumbuhannya gila-gilaan. Salah satu alasan pertumbuhan judi ini jadi cepat adalah mudahnya akses buat masuk ke situs itu. Belum lagi banyak situs-situs yang menawarkan deposit super murah. Bahkan ada yang cuma 5.000 perak. Jelas dong target marketnya pasti kaum menengah ke bawah. Yang udah susah buat cari makan, udah susah buat kerja, susah buat berobat, malah judi. Nah, selain targetnya adalah pemain, ternyata industri judi ini menargetkan juga para pekerja. Dengan iming-iming gaji yang tinggi dan kerja yang gampang, banyak warga negara kita yang ketipu di sana. Ngomongnya dikasih kerjaan, dikasih bayaran tinggi, ujung-ujungnya malah dieksploitasi, disuruh kerja paksa, disuruh nipu, apes-apesnya jadi korban perdagangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang Gre dan pemerintah Indonesia dan Wali Kota Medan, Pak Bobi Nasution, tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal di tempat perusahaan kami. Kami sudah mediasi kepada perusahaan kami malah disuruh denda dan bayar 25 juta. Menurut Duta Besar Indonesia buat Kamboja, Santo Darmo Sumarto, dalam laporan Jakarta Globe, banyak WNI yang bekerja di situs judi dan industri pendukung judi lainnya seperti laundry, restoran, counter-counter HP di sekitaran kasino itu. Yang jadi masalah seringkali tawaran pas di Indonesia sama ketika di sana kerjanya beda. Ada yang disuruh nipu, ada yang jadi korban perdagangan manusia. Sejak 2022, Kedutaan Besar Indonesia sudah mulangin ratusan pekerja. Ratusan. Yang dipulangin aja udah ratusan. Bisa bayangin berapa banyak yang ada di sana. Yang jadi hambatan adalah koordinasi antar negara. Bukannya ambil tindakan preventif, mereka lebih cenderung ambil reaktif. Jadi nunggu kasus dulu, baru diselesaikan. Nah, dampaknya buat Indonesia apa sih? Yang pertama pasti kecanduan. Para pemain yang udah kecanduan ini, akhirnya kehabisan duit, terus utang. Sama pinjol dong pastinya. Combo maut, mantap. Dan ternyata mereka yang kecanduan ini mayoritas adalah usia produktif. Yang tentunya mereka kerja buat judi, duit habis, bayar pinjol, terus gitu. Putaran setan ini. Yang kedua adalah resiko mereka yang bekerja di sana ternyata mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan eksploitasi. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa ada perdagangan manusia dan jual beli itu. Ironisnya mereka yang bekerja di sana tuh kebanyakan ilegal, jadi pemerintah nggak bisa ngelacak satu-satu tuh. Kebanyakan dari mereka yang bisa pulang itu kabur-kaburan dan minta bantuan secara diem-diem. Nah, meskipun pemerintah Kamboja udah ngelarang secara terang-terangan bahwa judi itu dilarang di sana, tapi industri ini ternyata bermain gelap-gelapan. Praktek judi ini berlangsung di bawah tanah dan dikontrol sedemikian rupa supaya tidak ketahuan. Sebenarnya pemerintah Indonesia sama Kamboja udah bekerja sama dalam menangani kasus ini dengan menandatangani deklarasi untuk memerangi perdagangan manusia dan penyalahgunaan teknologi. Tapi tantangan terbesarnya tentu dunia digitalnya. Sebenarnya udah banyak situs-situs yang ditutup, tapi muncul lagi lebih banyak, mati satu tumbuh seribu gitulah. Fenomena judi online ini ternyata merugikan negara kita
bertriliun-triliun. Kenapa bisa rugi? Karena uang kita berputarnya bukan di lokal lagi, tapi uang kita masuk ke sana tuh, ke Kamboja. Industri judi ini tentunya menargetkan kita yang tamak dan pingin uang cepat. Penting banget buat kita agar tidak tergiur sama janji-janji manis dari situs judi yang menjanjikan dapat duit cepat, gampang, dan berkali-kali lipat. Kalau kalian atau orang di sekitar kalian punya pengalaman dengan judi online, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini. Dan nantinya kita bakal mengulas banyak kasus-kasus seperti ini lagi. Sampai jumpa di video berikutnya guys.